Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala kenikmatan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan senang sekali sore hari ini saya Yuli kembali hadir di ruang podcast Kemangi, Kemenak Banyuwangi di saat-saat berbuka puasa. Dan sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, pada sore hari ini kami mengambil tema yaitu kewajiban zakat fitrah dan mal. Dan sore hari ini telah hadir di ruang podcast Kemangi seorang narasumber yaitu Bapak Saifuddin Zuhri SAG. Beliau adalah Kepala KUA Kecamatan Silir Agung. Dan bagaimana kabarnya Bapak Saifuddin? Alhamdulillah Mbak Yuli. Ini tadi sehat, dari Alhamdulillah. Ini tadi dari Silir Agung toh. Dari Silir Agung kemari ya. Dari Silir Agung kemudian kemari. Ya, cukup jauh Mbak Yuli Silir Agung kalau dari pusat kota Banyuwangi ini. Hanya sekarang kalau Mbak Yuli lihat, kalau jenengan belum pernah ke Silir Agung saat-saat setengah tahun ini, wah jalannya kayak jalan tol Mbak Yuli. Oh gitu ya, sudah banyak perubahan ya? Sekali. Jalannya halus, semakin lebar. Kalau mau menuju ke KUA mungkin dari Genteng saja sekarang tinggal 45 menit saja selesai. Alhamdulillah. Makanya saya lihat ini sahabat podcast Pak Saifuddin Zuhri kelihatan bersemangat sekali pada kesempatan yang alhamdulillah ini. Semangat karena kita mau melakukan buka puasa Mbak Yuli. Gitu ya. Pak Saifuddin, pada kesempatan yang berbahagia ini tema kita adalah kewajiban zakat fitrah dan mal. Namun sebelumnya bisa dijelaskan ini Pak, tentang apa itu sih zakat fitrah dan zakat mal itu sendiri dan di mana letak perbedaannya Pak? Terima kasih Mbak Yuli, dan saya mencoba untuk menyapa kepada sahabat podcast Kementerian Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita pada hari menjelang berakhirnya bulan Ramadan, yaitu hari ke-10 di bulan satu bulan di hari yang ke-10 terakhir yang ketiga. Puji syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa hadir di tengah-tengah sahabat podcast Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, di mana saat-saat menjelang berakhirnya bulan Ramadan ini ada satu momen yang sangat penting sekali, yaitu diantaranya adalah terkait dengan kewajiban sebagai seorang muslim untuk menunaikan zakat. Di bulan Ramadan ini ada fase-fase di mana ada 3 fase. 10 fase hari yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan rahmat kepada kita semua. 10 hari yang kedua itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan maghfirah, ampunan. Sedangkan di 10 yang ketiga terakhir ini adalah itqun minan nar. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari api neraka. Terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Yuli, mohon kami sampaikan kepada sahabat podcast Kemangi bahwa Mbak Yuli ini adalah salah satu penyuluh PNS yang sangat luar biasa, yang hari ini memberikan arah kepada kita untuk bersama-sama membahas terkait dengan kewajiban sebagai seorang muslim untuk membayar zakat fitrah dan zakat mal. Para sahabat podcast Kemangi yang berbahagia, pada dasarnya adalah ada sebuah kewajiban yang memang harus kita tunaikan, yaitu adalah menunaikan zakat fitrah. Di sini menunaikan zakat fitrah itu adalah merupakan sebuah perintah yang tidak bisa ditawar-menawar. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Menunaikan zakat ini harus ditegakkan. Nah, terkait dengan masalah zakat fitrah dan zakat mal, pada dasarnya adalah persamaannya kita harus mengeluarkan sesuatu yang memang harus kita keluarkan sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim. Persamaannya itu ya? Gitu. Kalau kemudian perbedaannya adalah terhadap sesuatu yang harus kita keluarkan dan kemudian takarannya. Ini perbedaannya. Kalau terkait dengan zakat fitrah,
ini waktunya pun juga tertentu, yaitu saat-saat memasuki bulan Ramadan sampai kemudian menjelang dilaksanakan sholat Idul Fitri. Oh gitu. Tetapi kalau kaitannya dengan zakat mal ini tentu menyesuaikan dengan apa namanya, karena kalau zakat mal ini perbedaannya pula adalah kalau zakat fitri ini, zakat fitrah ini berkaitan dengan zakat yang bersifat nafas badan. Sedangkan kalau zakat mal itu berkaitan dengan diantaranya adalah terkait dengan perdagangan, terkait dengan pertanian, terkait dengan kalau saat ini mungkin secara kontemporer mungkin juga terkait dengan masalah penghasilan dan sebagainya ini Mbak. Nah, tentu ini kalau ini bisa tidak sama antara satu orang dengan satu orang yang lain. Tetapi kalau kemudian zakat fitrah ini waktunya sudah ditentukan, bahkan terkait dengan masalah seberapa banyak pun juga sudah ditentukan. Ada ketentuannya. Walaupun juga yang zakat mal juga ada ketentuan karena semuanya juga dinasabkan dengan emas begitu. Kalau sampai hari ini perlu kami sampaikan bahwa Majelis Ulama Indonesia ini masih belum juga kemudian memberikan sebuah perubahan terkait dengan jumlah yang harus dikeluarkan dalam zakat fitrah. Sampai saat ini ketentuan yang telah ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia itu adalah berupa makanan pokok seberat ya 2,5 kg. Terkait kemudian ada yang 2,7 atau mungkin 3 kg, monggo-monggo saja. Tetapi pada hakikatnya Majelis Ulama Indonesia sampai saat ini masih belum merubah terkait dengan takaran terkait seberapa banyak makanan pokok yang harus dikeluarkan tiap-tiap seorang muslim untuk mengeluarkan zakat fitrah itu seberat 2,5 kg. Iya. Ini Mbak mungkin sepintas terkait dengan kedudukan zakat fitrah, zakat mal, kemudian persamaan dan perbedaan terkait dengan zakat fitrah dan zakat mal itu. Iya gitu ya. Untuk yang 3 kg itu tadi Pak Saifuddin, apakah itu merupakan pembulatan begitu? Jadi dibulatkan daripada 2, sekian gitu kan? Mungkin dibulatkan menjadi 3 kg biar enak ngitungnya begitu. Apakah seperti itu? Dan itu apakah diperbolehkan Pak Saifuddin? Pada hakikatnya yang tidak diperbolehkan itu adalah ketika zakat fitrah itu kurang dari takaran. Kalau gitu. Kemudian lebih banyak ya monggo-monggo saja. Lebih baik gitu. Berarti kan selebihnya mungkin bisa dikatakan sebagai sebuah sedekah atau bagaimana begitu saya pikir nggak masalah. Kalau kemudian ini yang berbahaya kalau kemudian zakat fitrah dibayarkan kurang 2,5 menjadi 2,4 Mbak. Itu yang nggak boleh. Baik Pak Saifuddin, bisa dijelaskan tentang dalil-dalilnya ini Pak terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Yuli terkait dengan dalil-dalil terkait dengan ukuran dalam pembayaran atau menaikkan zakat. Di dalam zakat fitrah ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sebagai berikut. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'an min tamrin aw so'an min syairin, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum yang diriwayatkan oleh HR Bukhari dan Muslim. Ini dalam ketentuannya terkait dengan 1 sak atau 1 sok ya, 1 sok kurma dan 1 sok gandum ini sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa ukurannya sampai hari ini belum kemudian oleh MUI dirubah, berarti sejumlah 2,5 kg takaran beras kalau sebagai bahan makanan pokok di kita gitu. Begitu ya. Selanjutnya ini Pak Saifuddin kita akan bahas masalah pahalanya. Namun tahan dulu, baik sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, bagi calon jamaah haji kami informasikan sekali lagi, bagi calon jamaah haji yang belum melakukan pelunasan BPIH, kami persilakan untuk melakukan pelunasan BPIH mulai dari tanggal 11 April sampai dengan tanggal 5 Mei tahun 2023 di bank-bank tempat Anda untuk setoran awal. Jadi kembali lagi sahabat podcast Kemangi pada tema kita pada sore hari ini tentang zakat fitrah dan mal. Untuk pahalanya ini Pak Saifuddin, bisa dijelaskan ini pahalanya seperti apa ini untuk membayar zakat fitrah ini? Oke, terima kasih Mbak Yuli. Kayaknya kalau sore-sore kayak gini ini memang kita lebih banyak
memberikan semangat kepada kita. Ini berbicara terkait dengan pahala ya Mbak Yuli ya. Iya. Jadi kemudian rasa kita berpuasa, kemudian dahaga, kemudian lapar ini akan hilang manakala kemudian kita membicarakan terkait dengan kemanfaatan atau pahala-pahala yang diberikan oleh Allah terkait dengan menunaikan zakat fitrah ini. Yang pertama Mbak Yuli, perlu kami sampaikan bahwa ada 6 pahala merujuk dari Al-Quran dan hadis setidaknya terkait dengan orang-orang yang disiplin membayar zakat itu. Yang pertama, orang yang disiplin membayar zakat itu akan dimasukkan di dalam surga. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 162 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Lakinir rasihuna fil ilmi minhum bal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wal muqiminas shalah wal mu'tunaz zakah wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir ulaika sanu'tihim ajron azima. Yang artinya, tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan sebelummu dan orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Jadi maksud pahala besar dalam ayat tersebut adalah jaminan surga bagi orang yang disiplin membayar zakat, sebagaimana hal ini pernah dijanjikan oleh Allah kepada Bani Israel. Demikian penjelasan di dalam Imam At-Tabari dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan. Kemudian pahala yang kedua itu akan diampuni kesalahannya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran juga di dalam surat Al-Maidah ayat 12, yang artinya sesungguhnya jika kalian mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, kalian bantu mereka dan kalian pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Sungguh aku akan melebur dosa-dosa kalian dan sungguh kalian akan kumasukkan ke surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Dengan ayat ini Mbak Yuli, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan dosa bagi orang-orang yang membayar zakat sekaligus menjanjikan jaminan surga sebagaimana ayat sebelumnya. Masih ada 3 lagi Mbak Yuli, perlu kami sampaikan juga ya, biar membuat kita semangat juga ya. Yang ketiga ini Mbak Yuli adalah mereka yang disiplin menunaikan zakat ini akan mendapatkan hidayah atau petunjuk dalam segala urusan. Sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat 18 di sana disebutkan bahwa yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharap termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian yang keempat, mereka yang disiplin membayar zakat akan dirahmati dan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Yang artinya dirikan sholat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Rasul agar kamu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, akan mendapatkan balasan pahala yang setimpal dengan zakatnya dan dilipat gandakan, seperti dalam terungkap sebuah ayat di dalam surat An-Nur ayat 37 sampai dengan 38. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan mendirikan sholat dan membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Mereka mengerjakan yang demikian itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah menambah karunia-Nya pada mereka dan Allah memberi rizki pada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Yang terakhir Mbak Yuli, adalah menjadikan hartanya berkembang, berkah semakin baik dan semakin banyak, sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah an Rasulillah qala ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadahu abdan bi afwin illa izza fama tawadda'a ahadullah
illa rafa'ahu wa rawahu Muslim, yang artinya dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, sedekah atau zakat tidak akan mengurangi harta. Tidaklah Allah menambah seorang hamba sebab pengampunannya bagi orang lain kecuali kemuliaan, dan tidaklah seorang tawaduk karena Allah melainkan Allah angkat derajatnya. Inilah Pak terkait dengan pahala-pahala bagi mereka-mereka yang disiplin untuk menunaikan zakat fitrah. Masya Allah, luar biasa. Ternyata pahalanya yang begitu banyak ya, kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka tentunya untuk yang membayar zakat itu tadi ya. Nah, selanjutnya ini sebelum kita tutup acara kita pada sore hari ini, Pak Saifuddin, bagaimana ini pertanyaan yang lebih spesifik, kalau ada orang tua sakit begitu ya, tidak bisa ngapa-ngapain, apakah masih dibebani kewajiban untuk membayar zakat fitrah ini, Pak Saifuddin? Tidak ada kecuali bagi mereka untuk tidak membayarkan zakat. Mereka tetap harus membayarkan zakat. Terkait dengan kewajiban ini, siapapun itu selama masih kemudian menemui awal puasa dan berakhirnya Ramadan menginjak mau bulan Syawal, mereka harus menunaikan zakat. Jadi semuanya tanpa terkecuali begitu. Baik Pak Saifuddin, terima kasih atas segala penjelasannya. Mudah-mudahan penjelasan dari Bapak Saifuddin tadi bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih Mbak atas Yuli, kehadirannya di terima ruang kasih. podcast. Dan manakala ada yang Pelangi. masih kurang berkenan, saya juga mohon maaf ini karena masa-masa akhir puasa kayak gini kadang-kadang agak lemes ya Mbak ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi semangat dan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan datangnya hari kemenangan tiba. Dan sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, kita tadi telah mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Bapak Saifuddin Zuhri terkait tentang kewajiban zakat fitrah dan mal. Dan sekali lagi kami informasikan kepada calon jamaah haji yang belum melakukan pelunasan BP, kami persilakan untuk melakukan pelunasan BP mulai dari tanggal 11 April sampai dengan tanggal 5 Mei tahun 2023 untuk embarkasi Surabaya sebesar Rp55.925.000, tentunya di bank-bank tempat setoran awal. Dan pada sore hari ini demikian podcast Kemangi kita. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tunaikan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, dan raihlah keberkahannya. Terima kasih dari kami. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.